Assalamualaikum. Nah, balik lagi ya di channel aku. Nah, jadi aku mau share di sini tuh. Ini sofa yang aku pesan kemarin tuh udah datang dan kebetulan ini di take videonya waktu hari Selasa ya, Mam. Em, Selasa malam. Jadi pagi tadi tuh abang sama adek ini udah pangkas rambut sama papanya. Terus pas siang suami juga sempat ke bengkel gitu ya. Nah, habis itu suami tuh telepon aku, katanya gimana sofanya udah ada kabar belum. Terus aku bilang orang yang punya tokonya itu di telepon nggak angkat-angkat gitu kan. Udah mau apa kesel sih suamiku kan. Terus aku bilang ya udahlah sabar aja maunya gimana. Soalnya memang janji yang punya toko kan dikirimnya hari Selasa gitu. Terus dia bilang Selasa sore, kita kan jadinya nunggu, terus nggak bisa kemana-mana juga kan, karena udah ada janji kayak gitu. Dan setelah suami aku yang telepon, kebetulan diangkat, jadi diminta suami aku nggak apa-apa deh, malam-malam pun juga nggak apa-apa diantarnya gitu. Makanya ini datangnya malam nih, habis taraweh nyampe nya ke rumah. Jadi ya udah deh, kita terima aja dulu. Soalnya memang udah ditunggu-tunggu banget sampai kita tuh nggak bisa kemana-mana gitu kan, jadi bikin kesel. Nah, ini yang diturunin pertama, ini tuh meja ketapangnya, masya Allah, alhamdulillah. Ini meja ketapangnya ada kacanya, tapi belum diturunin. Nah, tuh lihat si baby sama abang Kwilinnya udah happy banget. Dan itu sofanya ada kelihatan kan, Mams. Nah, itu namanya sofa bulan. Sofa bulan ini warnanya tuh coklat almond gitu, Mam. Tuh, itu motifnya ada kancing-kancing gitu. Dan ini tuh terlihat lumayan kokoh, dan ini tipe sofa apa ya, aku lupa. Dan ini mulai masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah udah diangkatin sama si mas-masnya yang sopir sama kernetnya itu. Nah, ini langsung aja ya, posisinya nggak berubah sih ya, cuma yang berubah itu ya sofanya aja, sofa baru gitu. Jadi posisinya masih di sofa, di tempat sofa lama aku, jadi seperti itu aja. Nah, itu udah mepet ke situ. Jadi memang aku ambilnya cuma yang 3 seater gini ya, untuk yang 2 seater sama 1 seaternya tuh enggak, karena memang di Adam Furniture ini kita tuh bisa pesen request sesuai dengan ruangan kita gitu. Karena kalau aku pesen sofa yang ada 2 seater sama 1 seaternya, itu tuh bikin ruangan makin padat dan sempit gitu, Mams. Sebelumnya sih aku sempat bilang sama Pak suami gitu, aku bilang kita lesehan aja ya untuk lebaran ini supaya agak luas gitu. Terus suami aku tuh nggak mau, ya udah ambil sofa aja lah, nggak enak aja katanya kalau ruang tamu tuh polosan gitu, nggak ada sofanya. Ya udah deh, akhirnya kita ambil meja ketapang sama si sofa bulan tadi. Dan ini meja ketapangnya sama kacanya tadi ini lagi dipoles-poles dulu. Dan ini pakainya bleach ya, untuk pembersih mebel gitu. Kebetulan aku juga punya cairan seperti ini, dan memang aku juga pakai untuk membersihkan si lemari Palembang itu. Nah, ini tuh lumayan matching nggak sih, Mam, menurut Mam, sofanya dengan si lemari ini? Karena aku mau yang bener-beneran minimalis, tapi kayaknya nggak masuk deh, karena kan jadi kayaknya minimalis modern gitu sih ya di ruang tamu aku ini. Jadi kita tuh memadu-madankan sendiri dengan bertukar pikiran antara aku dan Pak suami gitu. Dan ini kacanya udah dilap-lap, udah kinclong, terus dipasang. Nah, ini ada pilihannya, kata si mas-mas ini, mau dipakuin apa enggak gitu. Kalau enggak dipaku, membersihkannya tuh jadi lebih mudah, tapi kalau nanti dipaku itu ada kayak apa sih, Mams, yang pengait gitu ya, penahan si kaca meja ini. Ya udah aku bilang dipakuin aja deh biar aman kan, daripada takutnya kegeser terus habis itu jatuh pecah kan, aduh nggak lucu, Mam. Jadi biarin aja dipaku untuk sementara. Nanti juga itu kan bisa dibuka-buka gitu, bisa juga deh kita bersihinnya gitu, Mams. Nah, aku belum sapa-sapain semuanya nih. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu diberkahi, diberikan
rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus bisa menjalani kehidupan kita seperti biasanya dan dijauhkan dari mara bahaya serta penyakit yang sedang mewabah ini ya Moms. Dan aku mau memperkenalkan diri aku buat semua ya, semua subscriber dan semua yang udah nonton video aku yang nggak punya channel juga. Aku ucapin terima kasih banyak dan selamat datang ya di channel kami Almira Elsya. Aku ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, kami menetap di Palembang. Jadi video-video yang aku share ini tuh video-video keseharian aku sebagai ibu rumah tangga ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan tanpa kalian semua channel ini tuh gak ada apa-apanya ya. Jadi aku ucapin terima kasih banyak yang udah support aku sampai di detik ini. Dan aku tuh udah sedikit lagi atau sebentar lagi mau ke 1K ya, persyaratan yang mau dipenuhin gitu. Tapi untuk jam tayangnya masih dikejar terus nih. Jadi kalau nggak ada kalian semua, apa artinya ya? Jadi terima kasih banyak, terus support channel aku ya dengan cara di like, comment, dan subscribe. Nah ini tuh si mas-masnya tadi udah dibukain semua kardus-kardus yang nutupin kaki mejanya. Terus dia mau take gambarnya ya untuk ini ya, untuk testimoni gitu mungkin di IG-nya. Saatnya bikin pempek, cek. Aku mau bikin pempek kulit nih, Mam. Tapi bukan dari kulit tenggiri dan daging tenggiri. Jadi ini tuh udah aku siapin sekitar setengah kilo, tapi bukan kulit tenggiri. Ini daging ikan sarden. Terus ada santan. Ini tuh santan aku peras sendiri dan habis dari freezer ya, habis dari beku. Kalau mau pakai santan instan juga boleh. Terus di sini udah ada sekitar 23 gram garam, 50 gram terigu, 2 butir telur, sama 50 gram bawang merah dan 50 gram daun bawang. Ini juga dari freezer ya. Terus di sini ada kurang lebih 350 gram sagu atau tepung kanji gitu, Mams. Nah, oke, aku mau bikin dulu ya. Nah, jadi ini tuh besok harinya ya, Mams, aku bikin pempek dan di sini udah aku siapin setengah kilo ikan sarden. Ini tuh pempek kulit sebenarnya harusnya pakai kulit tenggiri, tapi aku nggak ini ya, kulit tenggirinya udah pernah aku bikin dan ini tuh aku beli ikan sarden dan ini juga nggak kalah enak kok. Jadi ini adalah seperti yang aku sebutin di awal tadi ya, 2 butir telur, bawang merah sama daun bawang gitu, terus ada santan juga. Dan telurnya itu sebenarnya pakai satu aja udah enak kok. Karena kan tekstur dari si ikan sarden itu udah basah gitu ya, udah lembek. Jadi sebenarnya untuk cairan-cairannya ini bisa dikurangin gitu. Kecuali kita pakai ikan tenggiri, itu tuh bisa pakai telurnya sampai 4 pieces untuk setengah kilo ikan gitu, Mams. Nah, ini tuh encer banget ya. Jadi nanti ketika penambahan si tepung kanjinya atau tapiokanya itu tuh bisa kita tambahin lagi sesuai tekstur yang kita inginkan. Dan ini tadi aku masukkan dulu terigunya dan itu masih encer juga. Terus kita aduk-aduk aja gitu ya sampai rata dan ini sagunya tuh dimasukin secara bertahap gitu dan diaduk-aduk lagi. Nanti setelah merata semuanya ini tuh bisa langsung digoreng gitu, Mams, dan bisa kalau kita mau tipis ini tuh bisa jadi pempek crispy yang endul banget. Kalau kita mau tebal juga berarti adonannya itu nggak usah terlalu kita pipihkan. Itu udah mantul banget ya karena enak gurih-gurih gitu karena ada santannya gitu, Mams. Karena ini masih terlihat encer jadi tambahin sekitar 2 sendok setengah.
Aduk lagi. Dan ini nanti digunakan untuk proses penggorengan si pempek kulitnya. Aduk lagi. Kemudian panaskan minyak terlebih dahulu ya, Mam. Nah, itu yang kemarin aku bilang. Itu, Mam. Udah nyiapin juga ampa gini di sini gitu. Nah, ini si adonan tuh udah siap dicetak gitu ya per 1 sendok makan. Terus ini diguling-gulingkan ke dalam tepung tapioka tadi. Terus di sini aku bikin di kayak penyetin gitu ya, tapi secara nggak beraturan. Terus ini langsung nyemplung ke minyak panas yang udah dipanaskan tadi, Mam. Tuh. Terus ini nanti bakalan jadi ngembang gitu. Turun lagi. Ngomong aja lah, nggak usah kayak bahasa tubuh. Iya sih, jadinya kayak kaku gitu. Proses ini dilakukan secara berulang hingga adonan habis. Ini tebal ya pempeknya. Mau ditipisin bisa. Ini sengaja diginiin buat keriting. Nah, jangan banyak ngeliat tangan mama. Jadi biar gini-gininya tuh nampak, jadi kayak kriuk gitu. Ini buatnya rupanya. Ini udah bisa diangkat. Ini agak berisi pempeknya, enggak yang tipis kriuk gitu. Keriting kan dia? Tapi ikutin dulu. Pelan tapi ya. Bacanya pakai tuh kamera gimbal itu ya. Otomatis.
Kalau ikan tenggiri asli dia yang itu, yang mau bikin itu, yang besar-besar gitu, yang untuk makan dewek. Cara bikinnya yang cantik ya. Dan aku masih terus lanjut ya mam proses penggorengan si pempek kriuk ini. Tapi nanti setelah itu aku dibantuin sama suami. Jadi kerjanya tuh makin cepat selesai gitu. Aku bagian yang nyetak-nyetakin dan suami aku yang bolak-balik dan ngangkat si pempek kriuk ini. Dan mohon maaf ya untuk meja kompor dan kompornya itu banyak tepung-tepung ya, maklum lah ya bikin pempek mainannya tepung gitu mams. Tapi nanti itu segera kita bersihkan kok setelah bikin pempek ini selesai. Dimasukin sama papa nih di situ. Oh pasti dong, nak disorot apa? Alhamdulillah mam, hasilnya banyak. Dari setengah kilo ikan sarden, hasilnya melimpah. Alhamdulillah. Wow. Tuh keriting mam, dia belum dibonding. Dan memang minyaknya seperti ini penampilannya karena kan saat menggoreng itu kita memakai tepung, dan ini juga paling nanti langsung dibuang karena ini udah kecampur tepung. Dan inilah hasilnya, tara. Ini bisa digoreng garing atau kita goreng sebentar sekejap gitu, terus anget-anget masih lembut gini dimakan tuh juga enak. Nah ini hasilnya keriting kan mam, tuh ini enak banget. Nah sekarang ini mau dimasukin ke plastik, mau disimpan. Ini aku udah punya plastik yang 2 liter. Nah ini caranya untuk di frozen. Kalau live masuknya gitu. Udah kayak gini udah masuk freezer aja. Nantinya berarti 40-50
sekitar 62, mungkin dapatnya 65 lagi ya. Udah masuk di sini tuh stok pempeknya. Dalam stok yang kemarin ini alhamdulillah udah stok lagi, Mam. Dan es batunya belum dibikin. Ini cetakan yang kemarin, coba bikin es batu gitu.